Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, pagi ini saya akan coba membahas masalah Subang. Tapi seperti biasa, sebelum saya ucapkan terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, dan juga komentar di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan juga sama-sama saudara-saudara kita yang sedang timpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, sehingga bisa mengungkap kasus ini. Saya akan melanjutkan pembahasan kemarin masalah dana BOS yang diterima oleh yayasan. Di kasus Subang ini apakah ada kaitannya? Tentunya semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Tapi mari kita bahas mengenai masalah dana BOS. Ada yang menarik adalah soal kemungkinan apakah motif ini Subang ini terkait dengan pengelolaan dana besar di Yayasan Bina Prestasi Nasional atau Yayasan Binpres. Salah satu dan besar bisa saja dalam pengelolaan dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah yang digelontorkan pemerintah. Yayasan Binpres, tempat korban pembunuhan Subang, menduduki jabatan penting. Oke. Gini ya, masalah BOS. Baik. Karena memang tidak serta-merta adanya suatu kasus pembunuhan kalau memang tidak ada latar belakangnya, ada hal-hal yang memang menjadikan perdebatan. Apakah kasus pembunuhan di Subang ini kasus spontanitas atau memang sudah terencana? Atau tidak terencana tapi spontan, terencana tapi tidak sengaja. Tidak ada maksud untuk membunuh, mengeksekusi, tetapi prosesnya direncanakan, bukan proses untuk pembunuhan tetapinya. Ada semacam ketidaksengajaan atau ketidakadanya kesepakatan sehingga dilangsungkan emosional dan seperti itu. Apa hubungannya dengan dana BOS dengan kasus Subang? Sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kita coba bahas masalah dana BOS. Baik. Saya akan coba bahas dulu masalah besaran dana BOS ya. Besaran dana BOS sendiri dihitung dari jumlah peserta didik di sekolah yang terdaftar di Dapodik. Ini saya ambil contohnya saja, perkiraannya. Dana BOS untuk sekolah SD sekitar 900.000 sampai dengan 1.960.000 per anak per siswa. SMP 1.100.000 sampai dengan 2.480.000. SMA 1.500.000 sampai dengan 3.470.000. SMK 1.600.000 sampai dengan 3.720.000 per orang sesuai daerah masing-masing, dan nggak tahu untuk Subang ya. Tapi paling kecil per orang sekitar kurang lebih 1.600.000. Nah, kalau lihat dari ini bahwa yayasan itu akan menerima dana BOS itu adalah tergantung jumlah peserta didik. Nah, coba kita lihat tahun 2021 pencairan dana BOS tahap 1 itu yaitu dari bulan Januari sampai bulan Maret kalau nggak salah ya. Kemudian selanjutnya Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, di pencairan ketiga, tahap kedua, itu sudah ada pencairan. Nah, kapan pencairan di tahap ketiga? Kalau tidak salah informasi katanya sudah ada pencairan ya. Sinkronisasi Dapodik dan input penggunaan dana BOS, laporannya dulu oleh almarhum Amelia. Nah, kembali lagi sempat kita dapat informasi dari salah seorang saksi ya, yang sempat memberikan informasi masalah jumlah siswa yang ada di sekolah SMP dan SMK di Yayasan Binpres. Yaitu
sekitar 146 untuk SMP dan 153 untuk SMK di bulan Oktober yang disampaikan oleh saudara Dedi ya di salah satu channel di Koin 1077. Itu di bulan Oktober. Berarti bulan Oktober itu adalah pasca setelah kejadian. Nah, adanya pengurangan itu pada saat bulan Oktober, tapi akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. Karena memang pencairannya itu di bulan November. Apakah pertanyaannya adalah pengurangan daripada siswa itu adalah sebelum adanya eksekusi terjadi? Walaupun Pak Dedi mengatakan di bulan Oktober pada saat Pak Dedi datang, disahkan, kalau nggak salah, Pak Dedi menerima jabatan sebagai bendahara itu mendapat SK-nya di bulan Oktober 2021 sebagai bendahara Pak Dedi ya. Yang awalnya sebagai Mr. X itu. Diangkat sebagai bendahara yang disodorkan oleh Pak Yosep. Pak Dedi diangkat jadi bendahara dan SK-nya bulan Oktober. Dan mengatakan bahwa di bulan Oktober itu adanya pengurangan siswa. Itu sekitar kurang lebih 150 siswa. Yang tadi disampaikan SMP ada 153 dan itu 146. Jumlahnya itu dulu itu ada muridnya sekitar 400 siswa. Ya. Jadi semua yayasan ini ada sekitar 400-an siswa. Kalau misalkan, saya perkirakan kalau misalkan satu orangnya minimalnya 1.600.000 atau 1 juta lah ya. Ya kan ini sudah jelas lumayan ya. Sudah jelas lumayan yang didapatkan oleh pihak dari yayasan. Hitungan per anaknya berapa, kemudian kalau dari 400 orang. Nah, adanya pengurangan ini sebenarnya yang tepatnya di bulan apa? Walaupun informasi disampaikan oleh Pak Dedi itu di bulan Oktober pada saat Pak Dedi datang, adanya pengurangan. Nah, pengurangan ini apakah memang terjadi pada saat sebelum eksekusi terjadi? Dan sebenarnya begini, pengurangan itu bisa saja daripada murid-murid atau siswa yang sudah lulus. Nah, biasanya kalau di sekolah negeri itu biasanya kalau sudah lulus itu ada apa ya? Masih siswa baru. Nah, kalau di swasta memang tidak bisa dijamin seperti kayak di negeri ya. Kalau di negeri kan biasanya kalau sudah keluar 10, masuk lagi 10 gitu kan. Ini contohnya gitu. Nah, kalau di swasta itu memang tidak bisa diprediksi seperti itu. Nah, saya cuman bisa sekali lagi mencocok logi ya. Dalam persesuaian data siswa hilang sekitar bulan Oktober dan sempat cair sekitar 230 juta pencairan, dan ternyata katanya cuma sedikit kata Pak Dedi. Artinya ada pengurangan. Nah, pengurangan ini artinya bahwa ada pengurangan siswa. Apa sih Fred kamu yang akan bahas? Yaitu saya akan coba membahas masalah pengurangannya. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya tidak ada pengurangan, maka uang yang masuk ke dalam bendahara di yayasan tersebut cukup banyak. Pada saat siswanya sedikit, maka ada pengurangan. Nah, saya akan coba melihat sekarang dari segi luar, apakah dengan dibentuknya yayasan ini, adakah memang ada orang yang ikut serta membantu dalam proses pembuatan yayasan. Katakanlah yayasan di bawah naungan Bapak Yosep sebagai pembina. Nah, tentunya mungkin saja tidak hanya Pak Yosep yang membuat yayasan tersebut. Kenapa saya bilang demikian? Pada saat saya waktu mau membuat yayasan di unit taekwondo, karena murid saya cukup banyak, ada yang coba mengajukan ke saya memberikan informasi, input, bikin yayasan dong. Nanti kalau bikin yayasan dapat dana dari pemerintah untuk masalah peralatan dan lain sebagainya. Nah, informasi itu kan saya dapat dari seseorang yang memberikan informasi dan ada orang-orang lagi.
Nah, kembali lagi, sekarang masalah yayasan itu jelas bahwa peruntukannya adalah betul-betul buat operasional. Ya, dari mulai peralatan, pengadaan barang, pembangunan, kemudian gaji daripada guru-guru ya, seperti itu ya, itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah memang akan jujur dalam pelaksanaan pengelolaan yayasan tersebut. Ini permasalahannya. Apakah seseorang itu akan jujur atau pengelola yayasan itu akan jujur? Tentunya itu dikembalikan lagi dan mereka lah yang hanya tahu. Tentunya para pengurus lah yang tahu masalah jujur dan tidaknya. Ya. Nah, sekarang apakah ada orang di luar sana yang ikut dalam operasional di yayasan? Apakah ada? Apakah mungkin ada? Ya, nah itu tentunya juga kita tidak. Hanya mereka lah yang tahu. Pada saat sudah terbiasa dengan uang masuk yang cukup banyak, suatu saat peserta didik yang berkurang, maka uang yang masuk dana BOS itu akan ikut berkurang juga. Selagi kalau saya memberikan pertanyaan ya, tetapi pertanyaan ini bukan ada hal-hal yang sifatnya mengarahkan, tetapi ini ada hanya suatu pertanyaan. Mungkinkah ya ada seseorang di luar sana ya yang mungkin ikut dalam pengelolaan yayasan di luar sana, kemudian memberikan masukan kepada kedua korban, khususnya Ibu Tuti dan Amelia, karena Ibu Tuti adalah decision maker di yayasan, penentu. Kemudian minta kepada Ibu Tuti dari pihak orang di luar sana mungkin meminta untuk memanipulasi jumlah data siswa. Mungkinkah itu terjadi? Adanya penggelembungan data siswa. Apakah mungkin ada seseorang yang coba mengajukan pendapatnya kepada Ibu Tuti dan Amelia sehubungan dengan adanya pengurangan siswa di yayasan, sehubungan dengan adanya pengurangan siswa di yayasan, dengan dampaknya mengurangnya dana BOS yang turun dari pemerintah, apakah ada usulan atau yang mengusulkan kepada Ibu Tuti untuk memanipulasi data jumlah peserta didik atau penggelembungan data peserta didik kepada Ibu Tuti? Mungkinkah ada seperti itu? Sekali lagi pertanyaan, mungkinkah? Dan apakah ada? Ini sebagai percontohan saja. Pada saat seseorang itu mencoba untuk mengajukan atau mengajak bicara atau memberikan saran untuk memanipulasi data siswa agar tujuannya dana BOS-nya tidak berkurang. Tetapi mungkin saja, misalkan kalau memang ada, Ibu Tuti tidak menyetujui atas usulan tersebut atau rencana memanipulasi data tersebut. Misalkan sekali lagi misalkan, bukan kenyataan ini, tapi misalkan, apakah ada mungkin dengan adanya pengurangan siswa, kemudian mencoba mengajukan untuk memanipulasi data? Ibu Tuti tidak mau, mungkin karena kalau terjadi apa-apa Bu Tuti pertama yang akan diseret ya nantinya. Nah, pernah sempat ada berita di media, apakah itu baik di komentar netizen atau apa, sempat terlontarkan ada kata-kata stempel SPJ. SPJ adalah surat pertanggungjawaban. Adanya stempel SPJ. Saya juga kurang tahu ini
masih belum ini ya, tapi sempat ada media muncul waktu itu adanya stempel SPJ. Nah, apakah ada semacam penekanan kepada Ibu Tuti untuk ada orang yang mencoba memberikan proposal atau semacam surat memanipulasi data keberadaan siswa di sekolah itu supaya bertujuan supaya uang dana bosnya tidak berkurang. Tapi Ibu Tuti menolak permintaan tersebut yang diakibatkan terjadinya cekcok yang cukup besar. Intinya adalah masalah keuangan, masalah dana bos. Mungkinkah ini bisa terjadi? Ada seseorang di luar sana yang memang mungkin ikut nimbrung dalam urusan masalah yayasan, mengajukan ini untuk memanipulasi data kepada sekaligus agar supaya dana bos tidak berkurang. Ibu Tuti menolak. Akibat dari menolak itulah sempat, makanya waktunya cukup alot dari jam 12 sampai jam pagi, cukup alot. Saya jadi teringat di salah satu film nasional yang pernah sering ditayangkan pada saat tanggal 30 September. Ya, 30 September atau gerakan titik-titik ya. Itu adalah ada unsur agar supaya ada penekanan terhadap tanda tangan. Mencoba kepada para jenderal untuk menandatangan bahwa adanya gerakan adanya gerakan dari para jenderal supaya ada tanda tangan. Saya jadi teringat film itu. Apakah di kasus ini ada hal yang sama, yaitu ancaman untuk menekan atau ditandatanganinya sesuatu hal yang bersifat proposal ataupun surat pengajuan untuk memanipulasi data jumlah siswa yang ada di yayasan, meminta kepada Ibu Tuti dan Amelia untuk menandatangani surat tersebut dan sekaligus berkaitan dengan adanya stempel SPJ. Nah, ini kan sekali lagi, ini kan hanya asumsi ya, hanya asumsi. Karena kita tahu bahwa bisa saja dalam satu yayasan itu yang ikut andil bukan hanya keluarga dekat, tapi bisa saja ada nama-nama yang tidak tercantum dalam struktur organisasi jabatan di luar sana mungkin ikut andil bisa saja dalam yayasan tersebut, kemudian merasa dengan berkurangnya siswa sehingga berkurangnya juga dana bos yang keluar dari pemerintah. Nah, seperti itu ya. Karena ini diketahui, tahap 3 cair bulan Oktober yaitu dilakukan oleh Pak Wahyu dan Pak Dedi. Pencairannya bulan November diambil oleh Pak Dedi. Kemudian Pak Wahyu keluar setelah pencairan bos tahap 3. Jadi setelah adanya pencairan dari 3, Pak Wahyu keluar dari sekolah mengundurkan diri. Nah, kembali lagi, apakah mungkin kasus ini bersumber dari dana bos dari yang jumlah pesertanya mulai menurun? Apakah mungkin ada orang yang coba memanipulasi data tentang jumlah siswa, tapi Ibu Tuti menolaknya? Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya bisa saja, mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.